Sejarah Kerajaan Buntu Batu. Wilayah Kerajaan Buntu Batu kini terletak di Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Nrekang. Kerajaan Buntu Batu merupakan salah satu anggota Federasi Kerajaan Duri serta Kerajaan-Kerajaan Masen Rempulu. Belakangan, Kerajaan Duri dibagi menjadi 3, salah satunya adalah Kerajaan Buntu Batu. Raja pertama Buntu Batu adalah Kapataha, putra Kamariang. Masa pemerintahannya berlangsung sekitar tahun 1687 sampai tahun 1701. Raja-raja lain yang pernah berkuasa di Buntu Batu adalah Puang Batahan tahun 1815 sampai tahun 1840, Puang Kalimbuang atau Anggoro tahun 1840 sampai tahun 1870. Puang Madata tahun 1870 sampai tahun 1895. Menurut manuskrip Hans Hagerdal, disebutkan bahwa Raja-Raja Buntu Batu adalah Butu tahun 1920, Bangon tahun 1924 sampai tahun 1940 dan Jalante tahun 1940. Menurut sumber lainnya, Raja Buntu Batu pertama adalah Adi Mariang tahun 1640 sampai tahun 1665, putra ketiga Pasalin, Raja Duri ketiga. Ia lantas digantikan oleh Kapatahana tahun 1665 sampai tahun 1689 yang merupakan putra Kamariang. Salah satu peristiwa penting terjadi pada masa pemerintahannya adalah masuknya agama Islam, yang menurut Lontarak Makassar, berlangsung pada tanggal 17 Juni atau 2 Syakban hari Selasa tahun 1678. Setelah masa pemerintahan Kapatahana, selama kurang lebih 126 tahun berlangsung masa kekosongan sejarah Buntu Batu. Baru pada sekitar tahun 1815, muncul seorang raja lagi bernama Puang Batahan tahun 1815 sampai tahun 1840. Ketika itu pemerintah kolonial Belanda sedang memantapkan kekuasaannya di Sulawesi Selatan. Pada tahun 1824, Duri mengirim utusan menghadiri penandatanganan perjanjian Bungaya yang diperbaharui dan meminta agar Federasi Masen Rempulu dimasukkan pula ke dalam perjanjian tersebut. Namun hal ini tidak terlaksana karena tidak dihadiri oleh rajanya sendiri. Semasa pemerintahan raja berikutnya, yaitu Puang Kalimbuang atau Puang Anggoro tahun 1840 sampai tahun 1870, pada tahun 1866 timbul peperangan dengan Sidenreng yang ketika itu diperintah oleh Lapanguriseng. Raja Sidenreng ke-10 tersebut meminta kepada pemerintah kolonial agar memasukkan kerajaan-kerajaan di Duri ke dalam payung kekuasaannya. Usul itu diajukan melalui surat resmi nomor 621 tahun 1866. Tetapi ditolak secara resmi berdasarkan surat nomor 108 tahun 1867. Raja berikutnya adalah Puang Madata tahun 1870 sampai tahun 1895. Ia digantikan oleh Labutu tahun 1895 sampai tahun 1911. Bersamaan dengan masa pemerintahan Labutu, berlangsung penaklukan pemerintah kolonial terhadap kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, termasuk Masen Rempulu yang dikenal sebagai pasifikasi. Tindakan pemerintah kolonial itu dihadapi dengan perlawanan oleh Kerajaan Buntu Batu pada 1907. Raja Labutu memerintahkan Ambekada memimpin perlawanan terhadap pasukan kolonial yang berlangsung dari tanggal 7 Desember tahun 1907 sampai dengan tanggal 3 Januari tahun 1908. Pertempuran pecah di Kande Api dan Buntu Lamba. Kendati demikian, pasukan Buntu Batu mengalami kekalahan sehingga Labutu diharuskan menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 11 Januari tahun 1908, yang kemudian disahkan pada tanggal 9 Juni tahun 1909.
Pada masa pemerintahan Puang Bangun tahun 1911 sampai tahun 1925, raja yang menggantikan Labutu, pemerintah kolonial melakukan penataan administrasi pemerintahan Kerajaan Buntu Batu. Wilayah kerajaan dibagi menjadi berbagai distrik yang dikepalai oleh seorang kepala distrik. Raja Labutu digantikan oleh Puang Jalante tahun 1925 sampai tahun 1942 yang membawahi Aru Distrik, Aru Pelapok, Aru Tampang, Aru Napo, dan Aru Buntu Batu. Penggantinya adalah Puang Samaila tahun 1942 sampai tahun 1946. Semasa pemerintahan Puang Samaila, berlangsunglah pendudukan Jepang. Sejarah Kerajaan Duri. Kerajaan Duri ini kelak terbagi menjadi 3, yakni Ala, Buntu Batu, dan Malua. Konon, Puang Matua menciptakan dewa-dewa dan raja yang berkuasa di langit berjumlah 8. Selain itu, diciptakan pula tumbuh-tumbuhan, hewan, air, dan lain sebagainya yang akan diturunkan ke bumi. Kemudian Puang Matua menciptakan Datu Lauku. Puang Matua lantas menetapkan berbagai perintah beserta larangan yang harus dipatuhi Datu Lauku. Selanjutnya, salah seorang keturunan Datu Laukuk bernama Pong Mulatau beserta Simbolon Manik, istrinya, diturunkan ke kawasan Rura melalui jembatan langit dengan tujuan menertibkan kawasan tersebut. Kawasan Rura ketika itu telah dihuni oleh dewa-dewa jahat yang dihukum oleh Puang Matua. Dengan dibantu oleh burung Raja Wali bernama Langan Mega, dewa-dewa jahat itu bersatu padu memerangi Pong Mulatau. Berkat bantuan seorang dewa utusan Puang Matua bernama Batara Lama, para dewa jahat berhasil dikalahkan dan mereka ditangkap serta dibawa kembali ke langit guna diadili. Para dewa jahat tadi memohon pengampunan dan berjanji tidak akan berbuat jahat lagi, sebaliknya mereka akan menjaga tumbuh-tumbuhan, hewan, air, dan lain sebagainya yang diturunkan oleh Puang Matua. Namun sebagai imbalannya, mereka meminta agar pada saat-saat tertentu manusia menghantarkan sesaji kepada mereka. Puang Matua lantas mengabulkan permohonan itu. Salah seorang keturunan Pong Mulatau bernama Londong di Rura dengan gelar Sapang di Galete menjadi raja di Rura. Ia ingin mengadakan perkawinan antar saudara, seperti yang dilakukan nenek moyangnya dahulu. Perkawinan ini diizinkan karena waktu itu belum ada manusia lainnya, tetapi terlarang setelah lewat 8 generasi sehingga tidak diperkenankan lagi pada masa Londong di Rura. Saudara Londong di Rura bernama Londong di Langit juga tak menyetujuinya karena dianggap melanggar adat. Meskipun demikian, ia lantas mengutus Pong Maria Tinting dan Pong Satya Bonga guna memohon izin Puang Matua di Langit dengan melalui Eran di Langit, tetapi kedua orang utusan itu tidak menunaikan tugasnya dan kembali sebelum tiba di langit. Mereka berbohong bahwa Puang Matua mengizinkannya. Londong di Langit tidak mempercayai perkataan kedua utusan tersebut dan tetap tidak menyetujui kehendak saudaranya. Itulah sebabnya ia lantas berdiam di Eran di Langit. Sewaktu perkawinan antar saudara anak-anak Londong di Rura sedang dilangsungkan, sebagian rakyat tak ikut menghadirinya karena takut terhadap kemurkaan Puang Matua. Benar saja, akibat pelanggaran tersebut, Londong di Rura lantas dimusnahkan dan Eran di Langit pun dihancurkan. Sementara itu, Londong di Langit tetap hidup. Menurut catatan Profesor Zainal Abidin, ia lantas menurunkan raja-raja Duri, Enrekang, Maiwa, Batu Lapa, Kasa, Leta, dan Buntu Batu. Masih menurut Profesor Zainal Abidin, Londong di Langit ini disamakan dengan Tumanurung Bamba Puang. Menurut sumber lainnya yakni C. Salombe dan H.A.M. Mapasanda, Raja Duri pertama adalah Puang Tomalangke, cucu Puang Tamboro Langit. Puang Tomalangke sendiri adalah anak Tumanurung Bamba Puang. Adapun anak Tumanurung Bamba Puang masing-masing adalah 1. Puang Tomalangke, More Buntu atau Nene Matindo Dama Tumanurung di Duri. Ia menikah dengan Karang Ulu, Raja pertama Baroko.
Karang Ulu kelak digantikan saudaranya bernama Tukairi, selaku raja kedua Baroko. 2. Dan Rakati. 3. Seorang lagi tak diketahui namanya. Pernikahan antara Puang Tomalangke dengan Karang Ulu menurunkan Tumasesong, yang kelak menjadi Raja Baroko ketiga menggantikan Tukairi. Ia berputra Paruka, yakni Raja Baroko keempat, dan Camanikna menikah dengan cucu Tomalangke bernama Pasalin. Pasalin merupakan anak Lambeh, putra Nenek Matindo Dama dengan Lindo Bulan Lairani asal Tanah Toraja. Sementara itu, dan Rakati anak Tumanurung Bamba Puang lainnya menikah dengan Tenriangka dan menurunkan Takkebuku, Raja Enrekang pertama. Sumber silsilah kerajaan Enrekang menyebutkan bahwa Tumanurung Palipada menikah dengan Embong Bulan dari Toraja. Mereka dikaruniai 3 orang anak, yakni Puang Taulan, Puang Ranga, dan Puang Cemba. Puang Taulan menurunkan Tenriangka. Ia lantas menikah dengan Dan Rakati. Sumber Lontarak Duri menyebutkan mengenai Tumanurung bernama Nenek Matindo Dama. Konon dia turun ke bumi saat terjadinya hujan batu yang tiba-tiba saja terjadi. Nenek Matindo Dama menikah dengan Cirina Sambolangi. Pernikahan itu dikaruniai seorang putra bernama Lambeh, yang semenjak kecil tidak pernah menangis serta memiliki akhlak berbudi, dan adiknya bernama Caningwani. Nenek Matindo Dama lantas diminta masyarakat menjadi rajanya. Nenek Matindo Dama digantikan oleh Lambeh tahun 1555 sampai tahun 1595 putranya. Nenek Matindo Dama sendiri pernah berpesan kepada Lambeh agar ia jangan bertindak sekehendaknya sendiri. Raja Duri ketiga adalah Pasalin tahun 1595 sampai tahun 1640, putra Lambeh dengan Lindo Bulan Lairani asal Toraja. Pasalin menikah dengan Camanikna, putri Tumasesong Raja Baroko kedua. Pernikahan mereka dikaruniai 4 orang anak, yang masing-masing bernama Kamariang, Mariang, Adi Mariang, dan Riang. Semasa pemerintahannya, Kerajaan Duri mulai mengalami penataan dan peran pemangku adat mulai ditetapkan sebagai tempat berlindung bagi yang lemah. Susunan pemerintahan mulai ditetapkan secara berjenjang. Rakyat tidak boleh langsung menyampaikan permasalahannya kepada raja, melainkan harus melalui Ambe Kampong terlebih dahulu. Jika masih gagal menemukan penyelesaian, perkaranya harus dibawa pada Tangke. Apabila tetap menemui jalan buntu barulah dibawa kepada raja. Hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain juga telah terjalin baik. Karena ketiga orang anaknya sama-sama mampu, Pasalin lantas membagi kerajaan Duri sebagai berikut. 1. Kamariang memperoleh kawasan pusat kerajaan, yakni Buntu Duri. Inilah yang kelak dikenal sebagai Kerajaan Malua. 2. Mariang memperoleh kawasan utara kerajaan Duri, dan kemudian dikenal sebagai Kerajaan Allah. 3. Adi Mariang memperoleh kawasan selatan kerajaan Duri, dan kemudian dikenal sebagai Kerajaan Buntu Batu. Ketiga kerajaan ini sederajat satu sama lain dan semenjak saat itu dikenal istilah Federasi Duri atau Talu Batu Papan. Sejarah Kerajaan Enrekang. Para penguasa Kerajaan Enrekang yang kini terletak di Kabupaten Enrekang bergelar Arung. Kerajaan Enrekang merupakan salah satu anggota Federasi Masen Rempulu, beranggotakan Maiwa, Enrekang, Duri, Kasa, dan Batu Lapa. Raja Enrekang pertama bernama Takkebuku. Ia digantikan oleh putrinya Kota tahun 1540 sampai tahun 1565, selaku Raja Enrekang kedua. Sejarah mencatat bahwa pada masa pemerintahannya, terjadi serangan yang dilancarkan oleh Bone. Raja Enrekang ketiga adalah juga seorang wanita bernama Bisutonang tahun 1565 sampai tahun 1590. Ia menikah dengan Lapatau Adatuang Sawito Timureng Sadang dan memiliki anak bernama Lama Patunru. Pada zaman Bisutonang, Enrekang diperluas wilayahnya dan adiknya yang bernama Tomaraju diangkat sebagai Arung Raja Butu pertama.
Tomaraju mempunyai 3 orang anak bernama Tokalu yang kelak diangkat sebagai Arung Butu kedua, Todireng yang kelak menjadi Arung Makale, dan Tolayuk yang kelak menjadi Arung Baroko. Peristiwa penting lain yang terjadi semasa pemerintahan Bisu Tonang adalah pembentukan Federasi Masen Rempulu yang terdiri dari Enrekang, Buntu Batu, Leta, Duri, Kasa, dan Batu Lapa. Oleh karena kerajaan Duri sendiri merupakan federasi 3 kerajaan, secara keseluruhan terdapat 7 anggota federasi tersebut, maka namanya juga dikenal sebagai Pitu Masen Rempulu. Lama Patunru tahun 1590 sampai tahun 1615, putra Bisu Tonang menjadi Raja Enrekang keempat. Semasa pemerintahannya, Enrekang mengalami kemajuan di berbagai bidang, termasuk hubungan persahabatan dengan kerajaan lainnya, pertanian, dan lain sebagainya. Areal persawahan makin meluas pada zamannya. Lama Patunru kemudian digantikan oleh putranya, Baso Panca selaku Raja Enrekang kelima. Masagoni tahun 1645 sampai tahun 1680 memerintah selaku Raja Enrekang keenam. Semasa pemerintahannya, Arung Butu Latanrang membantu Laraga Arung Belawa Wajo melawan ada tuang Raja Sidenreng bernama Toapo pada 1696. Pada tanggal 27 April tahun 1671, Kerajaan Enrekang diterima masuk ke dalam Perserikatan Celebes. Enrekang terlibat peperangan dengan Leta. Raja Enrekang meminta bantuan Arung Palaka sebagai penengah. Arung Palaka lebih memihak Enrekang dalam perselisihannya dengan Leta. Masagoni digantikan oleh Muhammad Yusuf Puangdaeng tahun 1680 sampai tahun 1709, yang merupakan Raja Enrekang ketujuh. Ia menjadi Raja Enrekang setelah ayahnya meletakkan jabatannya. Semasa pemerintahannya tidak banyak kebijakan diambil karena Raja mengalami kondisi kesehatan yang tidak stabil berupa gangguan ingatan. Oleh karenanya, hubungan keluar lebih banyak ditangani oleh Arung Butu, yang pernah pergi ke Tanah Toraja guna menyelesaikan perang saudara di sana. Andi Toalala tahun 1709 sampai tahun 1825 adalah Raja Enrekang ke-8 yang naik tahta tak lama setelah Muhammad Yusuf jatuh sakit. Silsilah Raja-Raja Enrekang tidak mencatat asal-usul leluhur Andi Toalala sehingga tak dapat dipastikan apakah ia keturunan bangsawan atau bukan. Menurut salah satu sumber, ibunya adalah orang Enrekang, sedangkan ayahnya yang bernama Baso Kalempang berasal dari Wajo Sidenreng. Andi Toalala memiliki putra bernama Puang Baso yang kelak menjadi Arung Enrekang berikutnya, dan Andi Baso Malangang yang kemudian diangkat sebagai Arung Tungka. Puang Baso tahun 1825 sampai tahun 1860 menjadi Raja Enrekang ke-9 menggantikan Andi Toalala. Semasa pemerintahannya, Enrekang merupakan kerajaan yang merdeka, namun tetap diwajibkan mengakui kedaulatan pemerintah Hindia Belanda. Puang Baso memiliki seorang putri bernama Andi Tonang yang kelak menggantikan kedudukannya. Penguasa Enrekang ke-10 adalah seorang wanita bernama Andi Tonang tahun 1860 sampai tahun 1890. Ia menikah dengan Toakalo Arung Maiwa, putra Adatuang Sidenreng. Ia memiliki seorang putri bernama Pancaitana Bungawali tahun 1890 sampai tahun 1918, yang kemudian dinobatkan sebagai Ratu Enrekang ke-11. Ratu Andi Tonang pernah berniat membantu Raja Lapanguriseng dari Sidenreng dalam melawan Belanda dan Sopeng. Setelah Andi Tonang mangkat, Pancaitana Bungawali menggantikan ibunya sebagai Ratu Enrekang. Ia menikah dengan Andi Patiroy Arung Soreang Sidenreng dan tidak dikaruniai keturunan. Konon berdasarkan cerita rakyat, Ratu Sidenreng ini melahirkan seekor buaya yang dilepas di Sungai Mata Aloh. Menurut catatan Barbara Silars Harvey, Ratu Enrekang ini digambarkan sebagai muda, sangat cantik, dan berani.
Masa pemerintahannya bersamaan dengan bangkitnya ambisi militer Belanda menguasai kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan pada tahun 1905. Dengan demikian, Enrekang sedikit banyak terlibat pula dalam perjuangan menentang kolonialisme tersebut. Raja-raja Enrekang terakhir adalah Patta Ahmad tahun 1918 sampai tahun 1935 dan Muhammad Tahir tahun 1935 sampai tahun 1950. Bersambung.